Bapak Ibu, saudara-saudari di studio dan di rumah yang mengikuti misa live streaming hari ini, membaca dan mendengar Injil tadi, saya teringat pengalaman bagaimana saya mengikuti panggilan Tuhan sejak masuk seminari menengah. Di kelas pertama kami memiliki ataupun ada sekitar 90 orang. Namun dalam perjalanan waktu akhirnya hanya 10 orang yang menjadi imam. Mengapa bisa sebanyak itu berkurang? Nah, apa yang dikatakan Yesus tadi sungguh-sungguh nyata terjadi. Ada orang yang memang ketika dia mau mengikuti Tuhan menjadi seminaris atau brother, di tengah jalan dia mengalami tantangan. Dia tidak sabar dan tidak tahan ketika menderita. Suatu kali pergi ke Rasulan ke satu stasi yang begitu jauh, jalan berat, sudah capek di sana, ternyata sampai di rumah tempat tidur pun tidak ada, sulit tidur. Peristiwa itu mungkin menjadi juga tantangan bagi teman-teman saya, dan akhirnya sesudah pulang ke Rasulan mundur. Ada juga yang keluar karena orang tua atau keluarga, entah itu karena meninggal atau karena sakit, akhirnya meninggalkan panggilan. Ada juga yang keluar karena apa? Karena selalu dihantui oleh masa lalu, sama seperti dalam Injil tadi, menoleh ke belakang. Jadi hari ini Injil ini menegaskan kepada kita, baik itu panggilan khusus mengikuti Yesus sebagai imam, rabi, suster, tidaklah gampang. Menjadi murid Yesus dibutuhkan kriteria-kriteria ataupun pribadi-pribadi seperti Yesus sendiri. Demikian juga dalam hidup berkeluarga pun, atau sebagai seorang awam, dibutuhkan prinsip-prinsip, kekuatan-kekuatan seperti yang dimiliki Yesus sendiri. Yesus adalah seorang pribadi yang sangat dikagumi. Dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang yang sangat dicintai. Karena itu banyak orang mau mengikuti dia. Banyak orang yang mau mengikuti perjalanannya. Tetapi ketika diberikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, banyak yang mundur. Entah itu soal tempat tidur, makanan, pakaian, dan sebagainya. Karena itu untuk mengikuti Yesus, kita harus mengandalkan Yesus itu sendiri. Dialah kekayaan kita. Kalau kita mengandalkan Yesus, kita tidak akan cemas, entah itu tempat tidur atau rumah atau apapun dalam hidup kita. Yang kedua, dalam mengikuti Yesus dibutuhkan juga satu ketegasan. Satu ketegasan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus, ikuti dia. Jangan pling-plang. Jangan terbagi-bagi pikiran. Sebentar mau mengikuti Yesus, sebentar ingat orang tua. Sebentar mengikuti Yesus, ingat mantan. Atau ingat masa lalu di keluarga yang mengenakan, yang menyenangkan. Ketika di dalam komunitas atau di dalam keluarga kita mengalami tantangan, cekcok, indahnya dulu di tengah-tengah keluarga. Nah, akhirnya kita menjadi terbagi-bagi pikiran, tidak lagi sungguh-sungguh memilih. Kalau kita mau mengikuti dia, ikutilah dengan segala konsekuensinya. Bahkan apa yang menjadi kebanggaan atau kewajiban kita pun, seperti mengumpulkan orang mati dalam Injil tadi, dalam mengikuti Yesus. Kalau
itu akhirnya membuat kita meninggalkan Yesus, kita biarkanlah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, kata Yesus tadi. Lalu yang ketiga, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus rela, ya, fokus akan masa depan. Tidak lagi menoleh ke belakang, masa lalu, mungkin juga masa lalu yang baik, bisa juga masa lalu yang tidak baik. Karena sering masa lalu itu menjadi gangguan, menjadi hambatan, membuat langkah kita semakin berat, membuat kita mungkin tidak bisa juga bergerak karena selalu ditarik ke belakang, entah itu hal baik ataupun hal yang buruk. Secara khusus mungkin hal-hal buruk yang membuat kita trauma, atau juga kita tidak percaya diri untuk mengikuti Yesus. Selalu kita merasa, saya tidak pantas, saya orang berdosa, saya tidak sempurna, saya tidak begini, tidak begitu. Setiap orang yang mau mengikuti aku, kata Yesus, dia tidak layak kalau dia menoleh ke belakang. Sama seperti seorang pembajak. Saya waktu kecil dulu sering membajak. Kalau kita membajak dan kita menoleh ke belakang, maka jalur dari bajak itu akan melenceng dan kita akan kembali lagi untuk mengulangi. Dan hal itu tentu akan memperlambat ataupun mempersulit proses kita mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan sabda Tuhan ini juga memperkuat iman kita, kepercayaan kita di masa sulit ini. Walaupun berat tantangan yang harus kita hadapi sebagai murid-murid, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka tetaplah kita menjadi orang yang menarik banyak orang. Yang melalui kita tetap orang percaya kepada Tuhan. Dan kita tetap menjadi orang yang fokus akan panggilan hidup kita dan juga konsekuen dengan pilihan yang sudah kita buat, dan tetap dengan prinsip yang tegas. Sekali kita mengikuti Yesus, kita tetap setia. Seperti Santo Hieronymus yang kita peringati hari ini, seorang yang sangat berjasa untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dan sampai hari ini jasa-jasanya itu membuat kita semakin mengenal Yesus, karena kita bisa membaca dan mengerti kitab suci dengan baik melalui bahasa yang sudah diterjemahkannya, kitab suci yang sudah diterjemahkannya. Kini sekarang tinggal kita membaca, merenungkan dan menghayatinya dalam hidup kita. Semoga hidup kita juga seperti Santo Hieronymus ini, dengan teladan dan perkataan kita, orang semakin tertarik mengikuti Tuhan. Semoga, amin.